Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas film yang pada masanya cukup membuat orang-orang terhipnotis gayanya, baik itu dari segi rambut atau penampilannya. Di mana dua orang anak muda yang bercita-cita ingin menjadi anak band, namun masing-masing dari mereka memiliki kisah yang kelam. Dengan nilai rapot yang jelek, akankah mereka berhasil mencapai cita-citanya? Selamat datang di alur film realita cinta dan rock and roll. Masih perjaka kan lo, ha? Masa-masa paling indah adalah ketika menginjak bangku sekolah. Terlihat dua orang pemuda yang berbeda dari yang lain. Dari segi penampilan, mereka terlihat bete dan ingin meninggalkan kelas. Ipang di sini mencoba untuk membuat gundah, namun gagal. Ada cewek telanjang kan? Dirasa cara itu gagal, ia mencoba untuk cara yang kedua, dengan menyuruh salah satu temannya untuk beraksi. Gak cukup nunggu waktu lama, ia berhasil membuat gundah satu kelas dan mengikuti arahannya. Lihat tuh, pacar udah gila. Ipang berhasil membuat satu kelas terpancing oleh rencananya. Di tempat parkir, mereka terciduk oleh petugas sekolah namun cukup berhasil. Setelah pergi dari sekolah, sampailah mereka di satu toko, di mana mereka membutuhkan kaset namun tidak mempunyai uang, syarat yang mustahil. Terpaksa mereka menjual baju, celana agar mereka mendapatkan kaset, momen yang sangat langka. Akhirnya mereka pergi meninggalkan toko itu. Wow, gokil. Salah satu preman menyebut mereka tidak terima dan berhasil membuat preman itu marah dan mengejarnya. Ada yang pernah kayak gini? Kalau ada berarti kalian terlahir di masa-masa keemasan. Beberapa waktu kemudian di kelasnya ada diadakan tes hafalan, ambiar mereka. Namun mereka memiliki cara unik, yaitu membuat temannya untuk kejang-kejang dan membawanya keluar kelas. Namun di saat lagi enaknya mereka santai, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh guru mereka yang datang. Panik mereka. Guru itu curiga kenapa yang kejang-kejang tidak dibawa ke poliklinik. Agar rencananya berjalan dengan baik, mereka terpaksa memberikan nafas buatan. Keceriaan terpampang pada mereka. Kehidupan yang tidak memiliki beban, hanya cukup kebersamaan sangat berarti bagi hidup mereka. Mereka tidak sengaja meludah, sialnya mengenai orang yang di bawah sana. Anak muda kalau nggak ribut ya bukan anak muda. Orang yang terkena air liur menghampiri Ipang dan Nugi. Namun tidak sendiri, kaget mereka. Sempat adu mulut, di antara mereka ada yang menghina seorang ibu. Itu cukup membuat Nugi naik darah dan mendaratkan satu pukulan. Anjing, apa maksud lo bobo ibu gua? Apa lo? Setelah perkelahian itu, mereka pergi ke rumah masing-masing. Dimulai dari Ipang, realitanya adalah sampailah ia di rumahnya dengan raut yang muram. Karena ia tahu pasti bakal diomelin. Dan orang tua mana yang tidak marah jika anaknya berantem. Ditambah Ipang yang jarang belajar membuat ayahnya tambah marah. Ipang di sini terdesak karena di satu sisi ayahnya menyinggung soal ngeband, dan itu cukup membuatnya terluka. Beralih ke realitanya Nugi, ia dilema karena ibunya membawa calonnya yang membuat makan malamnya tidak harmonis. Boleh juga. Meskipun Nugi memberikan raut yang bete dan celotehan yang khusus, orang itu tetap tersenyum dan santai. Sikap santainya itu yang membuat Nugi meninggalkan makan malamnya. Boleh juga. Esok harinya selepas pulang sekolah, mereka latihan ngeband. Antusias dan semangatnya mereka dalam ngeband. Tapi mereka gak pernah kompak, berselisih terus. Dan sampai pada satu titik, dua personil dari mereka membubarkan diri dengan alasan masing-masing. Galau mereka. Di sisi lain mereka ingin sekali menjadi band terkenal. Malam harinya mereka berkumpul. Ditambah satu pemilik toko, ia adalah Sandra. Mereka bertukar pengalaman dilemanya. Dari Nugi yang ibunya memiliki seorang calon, dan baginya mungkin kasih sayang dan perhatiannya akan berkurang. Ipang yang tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya membuatnya dilema. Kisah Ipang yang membuat Sandra terharu dan
Inilah benih-benih cinta di antara mereka. Oh iya, Ipang memiliki seorang adik namanya Dido. Mereka menyayangi satu sama lain. Terlihat gelak tawa di antara mereka. Di ruang tamu, orang tuanya mendapatkan nilai rapot yang jelek. Kecewa mereka. Karena ini untuk yang kesekian, akhirnya mereka harus memberitahukan kepada Ipang bahwa Ipang adalah... Mau kasih tahu Ipang kalau dia kita adopsi? Tidak sengaja ia mendengarkan kalimat itu dan itu membuat Ipang terluka. Ya, ia adalah anak adopsi. Cepat atau lambat suatu informasi akan terbongkar, membuatnya rapuh. Nugi memberikan tawaran untuk pergi ke ayahnya. Kebetulan Ipang sedang galau dan itu adalah opsi agar mereka masing-masing melupakan sejenak kisah kelamnya. Ia membawa baju dan celana, pergi meninggalkan rumahnya. Terlihat adiknya yang sedih karena ia akan kehilangan kakaknya yang selama ini membuatnya tertawa. Inilah sebuah ikatan meskipun Ipang bukan darah daging keluarga itu. Ia sempatkan melihat adiknya yang terakhir kalinya meskipun 2 detik. Esok harinya mereka pergi ke ayahnya. Singkat cerita mereka sampai tujuan. Mereka dipersilakan masuk dan terlihat ada orang-orang latihan salsa di rumah itu. Namun tidak terlihat ayahnya Nugi, karena ia terakhir melihat ayahnya itu waktu umur 6 tahun, dan awan pun mulai gelap. Orang itu memberitahukan bahwa yang Nugi cari ialah berada di hadapannya. Kaget, kesal, dan marah, itulah ekspresi pertama seorang anak, dan hujan pun mulai turun. Esok paginya mereka sarapan di rumah itu. Terlihat lewat wajah Nugi yang bete. Ia masih belum menerima keadaan. Berbeda dengan Ipang, ia semangat sekali sarapan. Meskipun terkadang ada salah ucapan. Maaf Om. Setelah mereka sarapan, mereka mengantar ayahnya Nugi yang ingin berbelanja. Itu sangat membuatnya tidak nyaman. Orang-orang sekitar pasti akan membicarakan mereka. Itu sangat tidak nyaman. Lalu Nugi Ipang di sini menerima sebuah telepon dan ia meminjam mobil kepada Nugi. Boleh dibilang mereka mulai lebih dekat dan dekat. Ipang bermain di belakang Nugi. Ia tidak mau terbuka karena Nugi di sini mulai ada rasa kepada Sandra. Untuk yang kedua kalinya mereka mengantar ayahnya berbelanja. Namun kalau ini di pasar, terlihat warga yang bisik-bisik pada mereka. Ini yang beda. Terlihat ada copet dan berhasil membuat copet itu terjatuh. Ia mengejar copet itu dan terjadi perkelahian. Itu yang membuat pandangan Nugi sedikit berubah, sedikit bisa menerima keadaan. Di malam yang hujan, Ipang tidak bisa menahan kerinduan kepada Dido, adiknya. Dido mencoba menjawab namun tidak ada balasan. Semakin yakin kalau itu kakaknya. Dido sangat sedih dan merindukan kakaknya. Kakak kapan pulang, Ma? Esok pagi Ipang ada kegiatan, yaitu membantu memetik bunga ayahnya Nugi di sini. Sedikit memberikan masukan tentang keluarga Ipang dan sebuah langkah sekaligus. Itulah keadaan yang membuat Ipang mulai bisa menerima keadaan si om ini. Mulai kurang aja. Ipang dan Nugi sekarang telah bisa menerima keadaan ayahnya Nugi. Namun semua itu sia-sia. Di saat keadaan yang memaksa mereka untuk menerima, terlihat ia sedang... Bagi Nugi itu sudah fatal, hatinya hancur. Sebuah realita yang harus ia tanggung. Untuk melepaskan semuanya, mereka berencana untuk jalan-jalan, sekedar melepaskan beban di pundak. Terlihat Ipang main mata di sini. Nugi sadar, yaitu sebuah bar. Mereka have fun di sana. Life sucks! Rock and roll. Mereka menginap di sebuah motel. Letaknya, gua nggak tahu. Nugi di sini mengutarakan isi hatinya kepada Sandra di depan Ipang. Sengaja ia lakukan agar Ipang tidak ngembat juga.
Esok paginya Nugi pergi untuk membeli sarapan. Terlihat Sandra yang menghampiri Ipang. Alasannya sederhana. Ipang emang unggul jika bicara soal sispek. Cewek mana yang nahan lihat budinya begitu? Dan terjadilah mereka ketahuan oleh Nugi karena ia lupa gak bawa dompet. Sedikit ada cekcok yang membuat Nugi pergi meninggalkan mereka. Kalau misalnya lo emang suka sama dia, bilang dong. Situasi berubah menjadi kacau atau bahkan rumit. Realita udah mereka rasakan. Cinta baru saja, tinggal rock and roll. Inilah flashback mereka, di mana canda tawa, usil selalu mereka pakai untuk mempererat silaturahmi mereka. Masih di bar yang sama, ia dihampiri oleh ayahnya. Dalam diskusinya, Ipang diajak untuk pulang ke rumahnya karena semua merindukan Ipang. Semua menyayangi Ipang, dan Ipang adalah salah satu dari keluarganya. Mungkin kalimat itu yang membuatnya berpikir, ditambah ia mendapatkan amplop dari Dido, adiknya, yang berisi uang. Rapuh dia. Tindakan Dido yang membuktikan bahwa ia merindukan kakaknya. Kakak kapan pulang, mah? Di sisi lain, terlihat ia sedang menerima telepon dari mantan suaminya yang menanyakan keberadaan Nugi. Ia memberikan masukan kepada Nugi tentang ayahnya, yang membuatnya nyaman dengan masukan dari ibunya. Sedikit ada kesadaran darinya. Lalu ia menghampiri Ipang yang masih berada di motel. Ia meminta maaf atas tindakan sebelumnya, dan Ipang pun meminta maaf juga, sekaligus melupakan kejadian yang itu. Dua anak muda kembali akrab. Untuk membuktikan berbaktinya kepada seorang ayah, Nugi bersedia membantu ayahnya untuk mengikuti sebuah lomba salsa. Semua hadir di situ, baik keluarga Ipang dan Nugi. Untuk pertama kali ini, Nugi berhasil membuat ayahnya terharu dengan mengucapkan, akhirnya sekian lama tidak bertemu, adik kakak ini bertemu. Mereka masing-masing mencurahkan kerinduan mereka dan sedih gua. Meskipun mereka berbeda, namun ikatan yang mereka jalin masih terjaga. Sampailah di penghujung acara, mereka akhirnya menerima realita, mendapatkan kasih sayang berupa cinta, dan ini yang rock and roll. Cita-cita mereka untuk manggung akhirnya tercapai. Namun band yang mereka bawa memberikan perbedaan dari band yang lain. Disebut anarkis bukan, tapi keren aja, beda dari yang lain. Karena mereka hanya mencari sensasi dengan keceriaan. Dan film pun selesai. Masih perjaka kan lo? Nah teman-teman, ada pelajaran dalam film ini. Seberat apapun keadaan, pasti akan ada luka. Namun di balik luka itu, kita belajar untuk mengatasi dengan cara menerima. Raihlah cita-cita karena kita adalah manusia. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Saya Nur Diri, salam.